Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Saldi Official. Oke, hari ini tepatnya tanggal 15 Agustus tahun 2020 saya akan menceritakan sebuah artikel yang mengatakan bahwa kisah kelam nama jalan korban 40.000 jiwa. Ini adalah nama salah satu nama jalan di kota Makassar. Oke guys, di kota Makassar. Mari kita sama-sama membaca artikelnya. Di salah satu sudut kota Makassar terdapat wilayah yang diberi nama korban 40.000 jiwa. Bagi warga Makassar mungkin sudah tidak asing lagi. Namun bagi warga luar masih banyak yang belum mengetahui sejarah di balik pemberian nama jalan tersebut. Terletak di sebelah utara kota Makassar dan tak jauh dari ruas tol Reformasi, terdapat sebuah kawasan bernama Jalan Korban 40.000 jiwa. Wow, banyak guys, 40.000. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, tempat ini merupakan lokasi penguburan massal bagi warga Makassar yang menjadi korban pembantaian Belanda yang dipimpin Kapten Raymond Westerling pada tahun 1946 hingga 1947. Jadi penjajahannya itu terjadi 1 tahun ya guys. Detik.com menelusuri jalan korban 40.000 jiwa pekan lalu. Ini sumber dari Detik.com ya guys. Terdapat sebuah taman di sudut jalan, rapi dan tertata. Di dalam taman terdapat sebuah pendopo bertuliskan monumen korban 40.000 jiwa. Wow, bayangkan pada kamera juga, ya gitu guys. Bayangkan guys, pada tahun itu ada orang mati 40.000 jiwa guys. Wow. Lanjut. Ada relief pada dinding monumen, juga sebuah patung dengan kaki yang buntung. Wow, kakinya hilang sebelah. Yang sebelah guys, yang sebelah. Dan hanya memiliki 1 lengan. Wow, 1 tangan, 1 kaki. Ini ada gambarnya guys, gambar monumennya ya. Oke. Jika Anda sudah pernah ke sini, komen di bawah ya, komen. Jadi monumen dan nama jalan itu sebenarnya tidak mencapai jumlah angka 40.000 jiwa. Mungkin kisaran antara hampir mendapatkan 40.000 jiwa. Namun angka itu memiliki dampak yang sangat luar biasa sekali, dan kata 40.000 itu merupakan angka yang diucapkan oleh Kahar Musakar yang menggugah dunia internasional sebagai upaya
untuk untuk melawan Belanda karena ada pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Bentar juga. Yang telah dilakukan pada saat itu, ujar sejarawan Universitas Hasanuddin atau disingkat Unhas, Edward Leigh L. Poiling Gomang. Maaf agak terbata-bata sebutnya saat berbincang dengan detik.com. Menurut Edward, meski tidak memiliki angka real 40.000 korban, metode yang dilakukan oleh pasukan Westerling saat itu memang memberikan efek kengerian bagi masyarakat Westerling. Westerling mengiring semua penduduk untuk berkumpul di lapangan. Setelah itu dia mengambil 2 atau 3 tahanan dari penjara dan menembak di depan semua penduduk. Kejam guys, kejam. Bayangkan guys, di depan keluarga lu, teman-teman lu ditembak. Apa lu nggak gila? Apa lu malu? Aduh, atau teman lu, saudara lu sendiri yang lanjut. Sehingga membuat ketakutan massa. Ya jelas takut lah, lihat penembakan di depan mata, ya jelas takut lah bang. Itu dilakukan, penembakan itu dilakukan untuk mencari siapa-siapa saja yang ekstremis Belanda. Artinya ekstremis Belanda, anti Belanda atau pro dengan Belanda, atau pejuang yang menentang Belanda. Jika tidak ada yang mengaku, dia tunjuk anak-anak untuk menunjuk siapa saja. Ya namanya anak-anak kan gak bisa bohong, susah untuk bohong. Bayangin kalau lu yang ditunjuk sebagai pro Belanda. Lanjut. Menunjuk siapa saja yang lewat, kemudian ditembak di tempat. Tuturnya menceritakan gambaran moral yang ada di monumen korban 40.000 jiwa. Jadi guys, gini, di monumen itu banyak terjadi penguburan atau pembunuhan atau kekerasan HAM yang didapatkan oleh warga kota Makassar pada kala itu. Oke, kita lihat halaman selanjutnya. Cerita ini guys, kepala gue jadi nyut-nyut, jantung gue berdebar guys. Lo bisa bayangin gak gimana rasanya lo ada di zaman itu dan merasakan seperti mereka.
ini sendirian di studio gue guys, sendirian, yang lain sudah tidur, anak gue sudah tidur. Oke, lanjut. Menurut Edward, aksi tersebut sangat kejam. Ya, jelas kejam lah bang. Bayangin lu ditembak bang. Beberapa koran Belanda pada saat itu menulis ada 60.000 jiwa. Jadi Belanda, salah satu media pada zaman itu, media Belanda, mengatakan bahwa korban melebihi dari 40.000 jiwa. Koran tersebut mengatakan adanya korban 60.000 jiwa. Perkiraannya ada satu peristiwa yang sangat ngeri di Barung Lombok, Polewali Mandar. Westerling marah karena 2 anggotanya tewas ditembak pejuang kali itu pejuang kota Makassar ya, salah satu pejuang di kota Makassar untuk melawan Belanda, untuk mencari HAM yang ada di Indonesia, ada di Makassar. Semua penduduk diminta berkumpul di lapangan dan berondong habis dan meninggal tanpa ada yang selamat. Maksudnya guys, berondong itu dibunuh, ditembak, pokoknya disiksa lah. Gua ngeri juga cerita ini. Keinget. Bayangin guys, lu bayangin coba lu ngeram terus bayangin gimana rasanya pada zaman itu. Edward menambahkan, memang tidak banyak rekaman atau jejak sejarah terkait aksi penjajahan saat itu. Namun kisah atau cerita itu secara turun-temurun diceritakan dalam adat budaya Makassar. Jadi buat kalian yang ada di luar Makassar, kalian harus tahu bahwa kota Makassar itu mempunyai banyak sejarah, mempunyai banyak kisah mistis, mempunyai banyak kisah pelajaran buat kalian-kalian yang belum tahu sejarah kota Makassar. Oke, lanjut guys. Kalau ada foto atau dokumen lainnya, memang tidak ada. Memang. Jadi nggak ada namanya foto kejadian pada saat itu dan atau secara tulisan, secara dokumen, memang tidak ada. Paling hanya surat perintah SOP. SOP artinya standar operasional pejabat Westerling. Ya. Tapi itu ada di arsip Belanda. Kalau cerita kejadian memang secara langsung tercatat. Memang kejadian ini terjadi guys. Jadi nama jalan itu bukan hanya diberikan asal-asalan dan hanya diberikan seenaknya. Enggak guys, jadi jalan itu punya sejarah. Jalan korban 40.000 jiwa dan monumennya. Kalau ceritakan kejadian memang secara langsung tercatat dalam regalia ada secara turun-temurun tambahnya. Dan ini guys, foto
yang aku sebut tadi, yang mempunyai kaki buntung dan tanganmu yang buntung. Ini guys fotonya ya. Edward sendiri, sejarawan Unhas Edward sendiri sempat tinggal di dekat monumen korban 40.000 jiwa. Dia bahkan masih mengingat perayaan peringatan 11 Desember peristiwa korban 40.000 jiwa. Jadi terjadi itu 11 Desember. Dulu saya ingat karena saya sempat tinggal di sana. Setiap tanggal 11 Desember di sepanjang jalan sekitar monumen itu ditaruh helm-helm besi milik tentara yang sudah penyok. Wow. Dan bolong-bolong, lubang-lubang sudah rapuh, sudah ini lubang nih. Iya lubang. Tertembak peluru ditaruh saja di pinggir jalan. Jadi jalan helm lewat tentara astral. Seram juga ya, seram. Rasanya meski tidak menyaksikan peristiwa itu, tapi suasana ngeri sangat terasa begitu melihat helm-helm tentara kenangnya. Jadi Edward pun merasakan betapa ngerinya kejadian pada saat itu. Seramnya kejadian pada saat itu guys. Jadi yang belum banyak mengetahui sejarah tempat dan sejarah mistis yang ada di Kota Makassar, tonton terus channel aku guys, channel di Resaldi Official, karena channel ini akan menguak kisah-kisah fakta mitos yang ada di Kota Makassar dan menguak semua tempat-tempat yang memiliki kesan angker atau mistis yang berada di Kota Makassar. Jadi guys, kesimpulannya, nama jalan tersebut diambil dari sebuah kisah kekerasan hak asasi manusia yang dilakukan oleh penjajah Jepang pada zaman itu. Dikarenakan ada dua orang anggota tentara Belanda atau tentara Westerling tewas ditembak oleh seorang para pejuang tepatnya. Jadi guys, buat kalian yang belum subscribe, like, comment, and share, silahkan secepatnya, sekarang. Oke, terima kasih. Dan buat kalian yang sudah pernah mengalami kisah mistis di daerah jalan korban 40.000 jiwa, tolong di komen di bawah atau ceritakan saja di bawah, nggak apa-apa lah, terserah, komen di bawah. Atau pernah
mengalami hal-hal yang di luar nalar atau pernah melihat sesuatu yang gaib di daerah tersebut, komen di bawah. Jika kalian mengetahui di mana ada tempat-tempat atau mitos fakta yang tersiar di Kota Makassar, tolong beritahukan saya dan saya akan mencari kebenarannya, mencari pernyataan dari tempat tersebut, fakta atau mitosnya. Oke guys, sampai di sini. Itulah tadi cerita tentang nama sebuah jalan dan monumen korban 40.000 jiwa. Jadi saya Resaldi, saya